Yang terhormat Saudara Forkopimda Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama pemerintah Kabupaten Nganjuk secara resmi mengesahkan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna pada Minggu sore. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang digelar pada Minggu sore membahas agenda penting terkait arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun 2026. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Cianto dengan dua agenda utama, yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran atau Banggar serta penetapan rancangan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Nganjuk mengenai persetujuan KUA PPAS APBD 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk Maren Jumadi menyampaikan bahwa pembahasan KUA PPAS tahun ini diwarnai sejumlah penyesuaian, termasuk adanya pengurangan dana transfer di seluruh daerah. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemkab Nganjuk berkomitmen melakukan inovasi dalam meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tanpa menambah beban masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab pertanyaan yang dana transfer ya, hari ini kita alhamdulillah kita sudah dapat tetapan dan mengesahkan kesempatan bersama ya, antara DPRD sama Bupati yang berkaitan dengan KUA PPAS. Alhamdulillah satu langkah lagi hari Selasa nanti kita paripurna lagi yang isinya yaitu menyampaikan raperda APBD tahun 2026. Nanti ada banyak penyesuaian termasuk dana transfer. Dana transfer ini hampir semua kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan Senin besok gubernur juga akan menyampaikan ke Kementerian Keuangan dan Mendagri, dan di grup kita belum menyampaikan, dan kami juga menyampaikan beberapa titipan pesan yang berkaitan dengan apa dana transfer yang berkurang, kurang lebih kalau di Nganjuk saya total itu 275, maka nanti ada rasionalisasi ya pembahasan, tinggal nanti perkembangan seperti apa, karena sekarang dinamis sekali. Ini kemarin kan 2 hari yang lalu informasi itu, sehingga padahal ini kan sudah KUA PPAS ya, maka harus penyesuaian. Saya yakin nanti setelah kita penetapan atau rancangan PAPBD nanti akan ada pembahasan yang penyesuaian anggaran yang tidak ditransfer itu tentunya, karena itu bagian dari kemampuan fiskal kita. Kalau dibanding tahun sebelumnya apa sama pengurangannya itu, Pak? Enggak, belum, beda. Oh, berbeda. Maka ini kan lebih besar tahun ini, Pak? Ya, lebih besar tahun ini. Untuk dan tahun itu kan depan. kembali lagi kan bukan untuk Nganjuk saja. Itu seluruh kota, kabupaten, seluruh Indonesia dan provinsi. Sehingga nanti kami di Jawa Timur usul ke gubernur mungkin di Senin atau Selasa udah ke Jakarta dengan itu. Kita tunggu aja. Inovasi untuk menghadapi tantangan ini, Pak? Ya inovasinya kalau kan besar sekali ya, 285 Miliar. 275 miliar kan banyak sekali ya. Maka nanti ya efisiensi yang kedua apa ya, kita berusaha untuk apa, potensi PAD harus kita tingkatkan. Potensi kita tidak menaikkan beban masyarakat, tapi bagaimana potensi yang kemarin termasuk juga piutang yang sebelumnya belum terbayar, kita coba untuk tarik bayar. Kemudian yang kemarin ada yang pengusaha minta diskon dan seterusnya, ya kondisi seperti ini betul jangan minta diskon, karena apa, untuk memperkuat kemampuan fiskal kita. Seperti itu. Kami sudah melakukan pembahasan dari rangkaian kegiatan beberapa hari lalu, yaitu terkait dengan KUA dan PPAS.
dan alhamdulillah tadi malam sudah selesai. Hingga pagi penyempurnaan dan sore ini sudah menandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS untuk tahun 2026. Dan perlu waktu 2 hari, maka besok Rabu diminta waktu 2 hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyampaian raperda. Nah, sudah kita sepakati besok Selasa itu penyampaian rancangan peraturan daerah APBD tahun 2026 oleh Bupati Nganjuk pada DPRD. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan mulai dari PPAS, maka berikutnya adalah penyampaian raperdanya. Setelah itu nanti ada pandangan fraksi, jawaban Bupati, dan pembahasan di Badan Anggaran. Inti yang dibahas dalam KUA PPAS untuk sore ini Pak Ketua? Yang sore ini ya hasil dari paripurna. Ini kan KUA itu kan gambaran umum. Kebijakan umum anggaran, PPAS prioritas plafon anggaran sementara itu kan gambaran umum. Detailnya nanti kan di raperda itu, sehingga pembahasan di raperda itu membutuhkan waktu 1 bulan lebih mungkin. Ya nanti perlu di teman-teman Badan Anggaran melakukan kegiatan, apalagi kita tahu kemarin ada surat edaran dari Kemenkeu itu terkait dengan penundaan dana transfer sekitar 275 di Kabupaten Nganjuk, dan itu semua di beberapa kabupaten kota semuanya kan ada. Ini kan perlu betul-betul memang yang sangat prioritas itu nanti yang kita bahas bersama karena ada penundaan dana transfer. Rekomendasi dari DPRD terkait penundaan dana transfer itu apa yang perlu dikurangi di belanja daerah Nganjuk? Ini nanti yang perlu kita detailkan di rapat Badan Anggaran. Kira-kira mana-mana yang memang bisa ditunda, ya kita tunda. Yang prioritas itu yang contoh kemarin itu wajib itu tahun kemarin itu sekitar 100-an miliar. Kemarin baru teranggarkan 40-an. Wajib terkait dengan orang sakit itu kan juga penting. Maka hal itu ya harus kita prioritaskan hal semacam itu. Contoh, dan kegiatan-kegiatan lain masih banyak. Secara detail nanti kita bahas di Badan Anggaran. Pengesahan KUA PPAS APBD 2026 menjadi langkah fundamental dalam penyusunan APBD. Dokumen ini nantinya menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran secara lebih rinci yang akan ditetapkan pada tahap berikutnya. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan. Sehingga kita bisa mengikuti paripurna dengan keadaan sehat walafiat.